tidak berpura-pura baik. Refleksi pagi 1305. Apa bedanya terang kesaksian dari orang yang benar di mata Tuhan dan orang jahat yang sok benar? Petunjuk Amsal 13 ayat 9 ini akan menolong kita untuk memahaminya. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Saudara-saudara, orang yang hidup benar akan memancarkan terang kesaksian yang memancar apa adanya tanpa kepura-puraan. Di dalam kejujuran dan kemurnian hatinya, ia akan berbuat baik karena memang hatinya baik tanpa ia merasa perlu untuk pencitraan diri. Tidak demikian dengan orang fasik yang sebenarnya berhati jahat. Ia hanya akan berpura-pura baik untuk mencapai tujuannya, walaupun sebenarnya ia tidak peduli orang lain. Sikapnya hanya bohong belaka. Saudara-saudara, seorang yang benar di mata Tuhan pastilah akan memancarkan terang kebaikan Tuhan melalui segala apa yang dipikirkan dan diperbuatnya. Ia sama sekali tidak berupaya untuk melakukan pencitraan diri supaya dianggap baik. Ia tidak perlu berpura-pura baik karena ia memang baik. Inilah kehidupan yang semestinya. Sayangnya, karena dorongan gengsi, ambisi, dan motivasi yang tidak murni bahkan jahat, orang percaya kemudian terjerumus pada kemunafikan atau kepura-puraan sehingga ia menjalani kehidupan yang semu dan palsu. Kehidupan seperti itu adalah kehidupan yang sungguh menderita dan tidak ada sukacita. Marilah kita hindari kehidupan seperti itu dengan belajar hidup benar tanpa kepura-puraan. Berhikmat dengan mendengar nasihat. Refleksi pagi 1306. Apa akibatnya bila seseorang angkuh dan tidak mau menerima nasihat? Ini petunjuk dari Amsal 13 ayat 10. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Saudara-saudara, seorang yang angkuh akan senang untuk menepuk dada dan memandang rendah orang lain. Karena ia merasa benar sendiri, maka ia kemudian tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Keangkuhannya itu justru akan menimbulkan pertengkaran yang akhirnya malah akan mencelakakan dirinya sendiri. Lain halnya dengan orang yang mau menerima nasihat. Ia akan menjadi orang yang berhikmat karena ia mau terus belajar. Sikapnya yang rendah hati ini akan membawa kerukunan dan kedamaian. Saudara-saudara, sikap angkuh dan memandang rendah orang lain itu adalah sebuah sikap yang tidak dikenan Tuhan. Sikap ini pastilah akan menimbulkan berbagai perpecahan dan pertengkaran. Di mana saja orang itu berada, orang yang angkuh itu akhirnya akan justru membawa berbagai persoalan. Penyakit angkuh ini memang sebuah penyakit yang bisa membuat orang menjadi bertindak bodoh. Ini adalah sikap yang harus dihindari. Oleh sebab itu, marilah kita belajar rendah hati dan berlapang dada untuk menerima nasihat. Di dalam kemauan mendengar nasihat, kita akan dapat mengambil keputusan yang tepat dan menghindarkan diri dari berbagai kebodohan hidup. Mari kita belajar mendengarkan nasihat dalam kerendahan hati. Jangan sombong. Tidak dengan cara cepat dan jahat.
Refleksi pagi 1307. Di dalam upaya mengumpulkan banyak harta, ada orang yang kemudian bertindak tidak jujur dan jahat. Mari dengarkan nasihat dari Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Saudara-saudara, Amsal memperingatkan dengan tegas bahwa harta kekayaan yang didapatkan dengan cara-cara cepat dan jahat, seperti misalnya korupsi, menipu, ataupun merampok, adalah hal yang pasti tidak dikenan Tuhan. Apa yang dikumpulkannya itu akan cepat berkurang dan akhirnya akan menimbulkan banyak kesengsaraan. Tidaklah demikian dengan harta yang diperoleh dengan cara jujur. Di dalam hati yang penuh syukur akan ada kecukupan, bahkan kelimpahan hidup. Saudara-saudara, harta adalah sebuah sarana yang diberikan oleh Tuhan untuk keberlangsungan hidup manusia. Di dalam dirinya sendiri, harta bukanlah hal yang jahat, bahkan berkat. Tetapi bila dalam upaya mengumpulkan harta itu, kemudian seseorang melakukannya dengan cara-cara jahat, ini tentulah tidak dikenan Tuhan. Harta seperti ini pasti tidak akan menjadi berkat bagi yang mengumpulkannya, bahkan akan menyengsarakannya. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi kaya di dalam Tuhan melalui kerja yang jujur dan benar. Janganlah kita tergoda untuk menjadi cepat kaya dengan cara jahat. Marilah kita selalu mengingat bahwa kelimpahan dan sukacita hidup itu hanya bisa didapatkan di dalam Tuhan dan bukan di dalam harta. Terus berpengharapan. Refleksi pagi 1308. Bagaimana harapan bisa berdampak terhadap kehidupan manusia? Mari dengarkan petunjuk dari Amsal 13 ayat 12. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Saudara-saudara, di dalam kehidupan, manusia sering ingin mengejar hal yang bersifat fana, misalnya harta dan kedudukan, yang seringkali berakhir dengan kesedihan. Pada akhir hayatnya, manusia kemudian baru menyadari bahwa segala keinginan dan harapan yang begitu dikejarnya seumur hidupnya itu sebenarnya hanya sia-sia belaka. Tidaklah demikian halnya bila harapan itu diletakkan di dalam Tuhan. Tuhanlah yang akan memberikan kepuasan dan sukacita, bahkan sampai pada kehidupan kekal. Saudara-saudara, hidup dalam penyertaan Tuhan, baik selama di dunia maupun dalam kekekalan, adalah hal yang sangatlah didambakan oleh setiap orang percaya. Seperti yang dinyatakan di Roma 8 ayat 19-23, seluruh makhluk menantikan saat di mana harapan kekal itu akan terwujud. Selama pengharapan itu belum terwujud, hati manusia tentu akan selalu bergumul untuk menantikan saat itu. Tetapi bila pengharapan itu terwujud, maka itu akan merupakan pohon kehidupan yang menyegarkan dan membahagiakan hati. Oleh sebab itu, marilah kita selalu mengarahkan hati dan pikiran kita kepada pengharapan kekal yang ada dalam Yesus Kristus, dan marilah kita terus setia untuk menjadi saksi Kristus dalam segala sisi kehidupan kita.